Terus itu sih prosesnya emang lumayan sulit ya. Paling sulit emang Portugisnya sebenarnya, karena bahasanya nggak nempel sama sekali di kepala gue gitu sih. Berapa lama tuh proses belajar? Kan banyak juga tuh tadi kata-kata yang dikeluarkan gitu. Iya. Prosesnya mengikuti proses yang lain sebenarnya, dari awal sampai kita syuting itu sebulan kurang lebih. Sarah gimana Sarah ya? Boleh sekali lagi yang jam 7 boleh kita naik ke lantai 2. Show akan segera kita mulai. Kami persilakan untuk Kalau aku pasti melakukan nama undangan dengan jadwal nonton jam 7. Dipersilakan untuk naik ke lantai 2 karena show-nya akan segera kita mulai dalam waktu 3 menit lagi. Dipersilakan. Dari tidur ke duduk sampai ke berdiri itu gimana? Maaf, dari jalannya kayak gimana? Ya alhamdulillah dapat juga gitu. Jadi aku memang benar-benar pelajari, supaya nggak kelihatan kayak nggak natural gitu. Biasanya ada pengalaman nggak sih ketika syuting itu kan agak-agak mistis gitu ya, agak-agak misteri. Sempet ada yang dirasain nggak sih? Ya setiap set horor, film horor tuh ada aja sih kejadian kayak gitu. Tapi ya udah lewat juga gitu. Pasti ada. Semisal apa sih mungkin yang bisa di-sharing sama kita? Ya aku sendiri pernah ngalamin waktu syuting berlangsung, ya ada kejadian yang memang ngaruh ke aku juga, sempet kayak diganggu sama ya you know what, you know who gitu ya. Itu sih. Teman-teman yang udah dijadwal nonton jam 7 boleh sekali lagi kita naik ke atas ya. Karena bentar lagi kita akan tayangkan film show ketiga, film Bayi Ajaib. Sekali lagi teman-teman yang sudah dijadwalkan untuk nonton jam 7 dipersilahkan Selain bahasa untuk Portugis naik ya, ke lantai 2 apalagi karena tantangan lo show-nya film ini. akan Tadi kan segera lo bilang kita antagonis ya, mulai. gimana? Ya, ini lah pengalaman baru buat gue. Maksudnya kalau protagonis itu kan gue harus punya norma-norma yang jadi terlihat baik di mata orang-orang gitu kan. Maksudnya kayak sopan santun, terus kayak menolong atau berperilaku sopan lah intinya gitu. Nah kalau antagonis itu dia punya lingkaran yang lebih luas lagi. Normanya tuh bebas gitu, lu mau ngapain aja bebas gitu. Lu mau ngebunuh orang, lu mau nyumpain orang, lu mau ngata-ngatain orang gitu, bebas. Tapi yang menjadi tantangannya justru adalah Kami gimana ucapkan caranya, kembali selamat malam semuanya, teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah hadir pada malam hari ini di gala premier film Bayi gimana Ajaib. caranya? Kita jelaskan lagi show ketiga. Gimana Ya, caranya gue tuh sudah bisa segera mulai. Jadi tetap boleh teman-teman membatasi yang itu gitu, sudah supaya dijadwalkan tidak nonton di show ketiga boleh langsung naik ke lantai 2 karena sebentar lagi gitu ya. show-nya akan Dan tetap, segera kita mulai. tetap berpacu sama Jangan sampai skripnya. telat ya. Karena gue Jangan tetap mau sampai ngebuat antagonis gue tuh tetap maksudnya seperti di 5 manusia menit biasa gitu sebenarnya. udah Tapi mulai sayang dia banget. Jadi apa ya, rapuh dipersilakan dalamnya, dia untuk kesepian, langsung naik ke lantai dia 2. dendam, gitu. Kita Itu yang sama-sama membuat nonton film sebenarnya. Bayi Ajaib show yang ketiga. Apa namanya record dari film yang lama gitu kan, ada beban sendiri pasti dari Bas Dodo sama Mbak Sarah untuk apa film ini kayak harus sukses seperti film sebelumnya atau seperti beban sendiri kan? Kalau beban sih enggak, kita kalau aku sih akan ini sebagai challenge buat kita gitu. Jangan dianggap beban juga gitu. Nanti kita jadi gak maksimal untuk mengerjakannya gitu. Jadi kita memang benar-benar tulus ikhlas untuk mengerjakan ini supaya hasilnya juga jadi hasil yang paling versi terbaik dan juga lancar semuanya. Kalau menurut gue sih ini selebrasi sebenarnya. Justru kita mau membuat orang-orang yang dulu nonton film Bayi Ajaib gitu bernostalgic lagi dengan adanya film yang sekarang kita buat nih gitu. Dan justru uniknya adalah kita tetap membawa ini tuh tetap ke tahun yang jadul gitu, bukan yang justru ke era modern kayak sekarang gitu. Itu unik banget sih menurut gue. Dan apa ya? Ya itu dia sih, kita tribute tuh Bayi Ajaib itu sih. Jadi emang konsepnya itu bukan justru kita mau bersaing dengan film lamanya, bukan itu gitu sih. Belum. Makanya nggak tahu apa yang gue omongin dari tadi itu valid atau enggak ya. Berarti apa sih yang ditunggu akhirnya tahan-tahan untuk nggak nonton dulu nih hasil akhirnya? Ini kita mau nonton sebenarnya nih, Iya. lagi nunggu buat tayangan berikutnya. Jadi emang udah nggak sabar banget sebenarnya. Dot, dari media sosial kan banyak apa namanya? Ikon Bayi Ajaib ini ada di ikon-ikon di kayak Istana Negara, di DPR segala. Lu gimana anggapannya? Kan ramai di media sosial tuh. Ya itu inilah ya, itu bumbu-bumbu kita lah. Maksudnya kayak Gimik ya? emang, ya maksudnya kayak kita tuh mau membuat kita tuh punya situasi yang baru saja bergabung show ketiga dari bintang film Bayi punya Ajaib situasi sudah yang oke. kita mulai beberapa menit lagi. Kita tuh mau Dipersilakan untuk ngebuat naik apa ya, ke lantai situasinya 2. tuh berasa Boleh, teman-teman kita yang ada di apa sudah ya,
punya jadwal nonton dunia yang horor lah tiga intinya nih gitu ya, kan. jam Maksudnya 7 kita emang lagi malam. membuat Boleh langsung mengenai aja film nanti horor, dulu jadi karena emang filmnya akan lingkarannya pun segera kita buat seperti mulai. itu. Jadi emang supaya menarik aja sih sebenarnya. Gitu aja sih. Terakhir dari aku proyek kedepannya tetap mau terusin di horor dengan antagonis atau mau nyobain Ketagihan gak sih sesuatu? antagonis? Oh antagonis gue suka banget. Gue pokoknya kalau horor ya gue maunya antagonis. Welcome. Iya. Protagonis gue nggak mau kalau horor. Kenapa? Kalau Kenapa, Dad? antagonis gue mau banget. Kenapa, Dad? Karena menurut gue akhirnya gue punya dua kaki kan. Maksudnya apa ya? Gue punya di dua dunia nih sekarang. Kalau drama atau komedi atau yang lebih santai gitu ya, itu pasti gue maunya protagonis lah. Tapi kalau emang ternyata dapat horor nih, itu jadi warna berbeda lagi. Jadi kayak ada dua dunia aja nih di diri gue sekarang gitu sih. Menyenangkan sih. Dan kalau ada film horor lagi nawarin gue dan ada antagonis yang menarik gitu ya, gue pasti akan lihat dulu sih. Kalau Sarah gimana, Sarah? Apa nih? Ketagihan kah maksudnya horor? Bisa dibilang iya, karena aku juga suka film horor dan aku suka juga memerankan genre horor, apalagi dengan karakter yang unik-unik gitu, aku suka banget. Sarah tuh jadi ratu horor guys. Amin, amin. Kenapa Bang bilang kayak gitu? Karena filmnya horor semua. Tapi emang menurut gue punya karakter yang cocok untuk di film horor sih. Bisa aja nomor rekening jangan lupa ya. Iya, ntar gue transfer. Ntar gue kok gue Yang transfer. transfer, yang transfer. Oke. Tapi dengan film bayi ajaib ini ada kekhawatiran nggak sih kalau pulang ke rumah kan ada bayi juga gitu. Baik gue juga ajaib kok, tenang aja. Tapi di positif gue ya. Seajaib apa sih bayi gitu Dok? Mungkin Apa? seajaib apa mungkin bayinya? Untuk pertanyaan personal Iya. boleh di skip ya kan? Dot, antagonis kebawa ke rumah nggak, Dot? Peran antagonis bisa kebawa ke rumah nggak sih? Scene ritual jadi dukun itu gimana sih lu, Dot? Iya. Itu sih diskusi sama Bang Rako juga sih. Maksudnya karena ini kan kita mundurin tahunnya gitu kan ke tahun zaman 19 awal itu. Dukun ini tuh sama nggak ya sama tahun zaman sekarang gitu kan? Itu yang pertanyaan gue sih sebenarnya. Dan ada adegan gue kan ada tuh di trailer ya, gue makan otak monyet itu kan, dan itu sih adegan-adegan nyentrik gitu ternyata bikin gue nyaman ya. Gue menikmati loh adegan-adegan. Maksudnya kayak keluar dari zona yang biasanya gue jalanin gitu maksudnya. Kayak bebas banget aja gitu rasanya. Jadi kayak enak banget sih. Ngobrol sama dukun beneran gitu. Boleh sekali lagi Nah, kami gua nggak tahu dukun informasikan beneran dari mana. teman-teman yang udah punya